Wow, yuk. Oke, Kak Berry, mungkin bagaimana dengan tanggapan Kak Berry sebagai orang yang mengerti hukum dan juga temannya Lisa atas penetapan Lisa sebagai tersangka? Kalau saya kan memang dari beberapa bulan yang lalu sudah prediksi dan sudah bicara sangat keras bahwa Lisa hati-hati jangan main-main. Kamu punya pengacara seharusnya bisa melindungi kamu, bukan malah ikut memperpanjang situasi yang dimana nantinya itu akan membahayakan diri kamu sendiri kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena saya sebagai pengacara, walaupun saya sahabat Lisa, saya tidak mau mengambil momen, ya kan. Kalau saya nakal kan saya bisa aja, udah lu ganti aja pengacara, gua racunin aja, ya kan. Karena klien itu berhak untuk mengganti pengacara, mau 1000 pengacara juga selagi dia mampu, ya memang itu akan bisa. Tapi saya malah menghindar. Kenapa saya menghindar? Mungkin kalau kalian bisa lihat kenapa berapa bulan ini saya tidak main lagi sama Lisa. Walaupun saya tidak main tapi saya komunikasi by phone aja. Kenapa? Karena saya sudah prediksi ketika nanti saya main banyak kasus lagi yang lain. Sehingga itu jujur itu akhirnya memperburuk reputasi saya. Gitu loh. Untuk Lisa sendiri, Lisa orangnya baik, Lisa lugu. Tapi mohon maaf, salah dalam mengambil langkah hukum. Siapa yang salah ya pasti pengacaranya. Karena kok situasi seperti ini malah dimanfaatkan jadi momen dan diperpanjang. Sehingga kita kan namanya kuasa hukum harusnya sudah prediksi ya, sudah pinter gitu loh untuk ya sudah dari awal itu kan dari sebelum di tes DNA juga saya sudah bilang selesaikan aja kasusnya, jangan sampai berlarut jadi panjang karena ini akan membahayakan kamu sendiri dan kamu ketika DNA itu tidak terbukti kamu pasti jadi tersangka. Saya sudah bilang 3 bulan lebih yang lalu, udah capek gue ngomong udah berbusa. Ya tapi susah ya karena kembali lagi ya pengacara dia kan udah nggak apa-apa santai aja. Gue bilang sama Lisa lu santai-santai, lu yang kena masuk penjara bukan pengacara lu. Ya namanya pengacara itu ya suka-suka dia, tapi kan yang dirugikan klien. Ya sama kayak Lisa juga. Apalagi Lisa ada kasus penggelapan ini tersangka lagi nanti. Panjang lagi, coba diperhatikan nanti. Sebulan 2 bulan ini bakal complicated dia. Oh, tapi kan tadi kata pengacaranya Lisa tuh penetapan Lisa sebagai tersangka tuh masih harus diuji lagi kelayakannya itu. Kalau Kakak menanggapinya bagaimana? Apa yang mau diuji? Sudah jelas kan dia itu mengeluarkan gini loh. Udah jelas dia ITE-nya kena. Ya kan satu, ini kan status Pak Ridwan kan sebagai masih pejabat ya kan dan punya keluarga. Ketika dia membongkar aib itu aja udah ITE dong. Ya kan di media ya, membuka WhatsApp ya kan. Nah, dengan tuntutan dia aja ternyata tidak terbukti, itu telak banget loh. Tes DNA itu akan menentukan nasibnya dia. Saya bilang dari awal, lu cabut. Tapi dia tetap nggak mau, tetap yakin tenang aja kak, ini anak gue. Nggak bakalan, gue taruhan sama lu ya, gue bilang. Nggak kak, tenang aja. Sampai akhirnya kemarin dia marah-marah kan. Oh tes DNA-nya nggak terbukti, berarti ini mungkin dibayar dari pihak sono. Gue bilang lu jangan kayak gitu. Hanya Tuhan dan lu yang tahu. Tapi sorry gue bilang, please stop gitu. Ntar lu bermasalah panjang. Ketika itu tidak terbukti, lu akan kena. Tapi kan susah dapat angin surga terus dari pengacaranya. Ya sudah, sekarang kalaupun apa-apa sama Lisa, ya itu tanggung jawab pengacara gitu loh. Ya itu yang saya omong. Ya ini harusnya pelajaran buat pengacaranya. Kamu harusnya kerja yang benar, melindungi klien, bukan malah menjerumuskan kan gitu. Sampai saya pernah berdebat loh sama pengacaranya. Saya nemenin Lisa masuk ke Komnas Perempuan aja saya sampai diusir. Terus saya sampai panggil wartawan waktu itu beberapa, saya bicara keras itu. Kita sebagai lawyer nggak boleh kayak gitu dong. Saya kan kapasitasnya hanya menemani, bukan untuk masuk sebagai kuasa. Kenapa saya harus diusir? Nah ini arogansi pengacara ini yang saya rasa, sorry ya, gue juga gak pernah kenal pengacaranya, tapi cara dia main itu terlalu kasar. Tapi kan tadi Lisa juga tidak hadir karena sakit tifus katanya. Itu menurut Kakak memang sakit atau memang menghindar atau bagaimana? Enggak lah, saya rasa dia baik-baik aja ya kan. Karena kecapean kan urusan bikin konten sono, bikin konten sini. Tapi jujur ya, as a friend, bakal pasti dia bermasalah dengan hukum. I'm so sorry gitu. Itu udah prediksi gue dari berapa bulan yang lalu karena dia tidak mau. Ya bukannya aku nyalain ya, aku bukan kuasa hukum dia. Tapi dia dipengaruhi oleh lingkungan yang toksik gitu aja. Tapi Bapak bantu nggak Pak kalau
Ya gimana mau bantuin kalau dia juga masih tetap dengan pengacara yang lama. Saya juga punya harga diri, saya juga nggak mau memanfaatkan untuk udah lo pakai gue, akhirnya gue bersihin sampah. I'm sorry, walaupun my best friend itu pelajaran buat lo. Karena kita ini hidup pakai logika, pakai akal. Lo bercita-cita kasarnya dengan janji-janji surga. Bayangin tuntutan 25 miliar, di mana ceritanya? Ini Indonesia bukannya Hollywood, bro. Gue udah bilang gak make sense gitu loh, cuman gara-gara kayak gitu. Toh dia juga pada saat berhubungan sama lo juga kan dia udah memberikan uang juga. Kan ini kasarnya transaksi jual beli aja logikanya. I'm sorry ya Lisa, walaupun lo sahabat gue gak suka gue berdrama. Gue juga berkarir sampai hari ini bener-bener dari jeripaya keringat gue sendiri. Gue gak mau menter-menter sikat orang sono sini hanya untuk menter, sorry gitu. Gue berkelas, gue pengacara, karir gue lagi bagus-bagusnya, klien gue juga konglomerat semua, dan nama gue gak pernah tercemar gue nipu atau gue ngerjain orang atau gue jadi selingkuhan atau gue prostitusi, gue gak pernah. So aku selalu ajarkan dia untuk hidup tuh pakai pikiran. Tuh yang pertama. Yang kedua kan banyak utang juga. Itu juga nanti akan berdampak. Coba kita buktikan omongan aku sebulan 2 bulan ke depan pasti jadi tersangka. Sekarang aja udah mulai kan, udah mulai tahap sidik gitu loh. Dan itu pun semua korban-korban itu melapor ke aku gitu loh, bahwa memang sudah ditransfer. Bahkan salah satu dokter gua pun udah transfer ke dia, ya kan, walaupun nilainya kecil, ya kan, cuma 2 juta something, tapi kan namanya penggelapan, it's penggelapan dong. Apalagi nih korbannya puluhan orang, mungkin ratusan, kan kita nggak tahu. Yang udah gue tahu sih puluhan, dan itu emang real. That's why makanya gue bilang berapa kali aku diwawancara, I'm sorry Alisa, gue lagi jauhin lo gitu loh, karena lo bakal kena pidana gitu. Berarti sekali lagi ditegaskan bahwa Lisa baik-baik saja sebenarnya. Menurut aku sih iya, menurut aku, karena kan kemarin kita juga masih telepon-teleponan, video callan. Mungkin kecapean iya, tapi kan ya mungkin sekarang gini loh, itu strategi pengacaranya untuk mengulur waktu aja. Biasa itu pengacara kan, panggilan pertama udah gak usah datang, tapi panggilan kedua, panggilan ketiga lu gak datang lagi, dicomot polisi. Yang rugi siapa? Yang rugi Lisanya, kan kasihan gitu loh. Tapi aku udah ngomong, harusnya Lisa cerdas, harusnya Lisa udah putus kuasa ya dari awal. Tapi gue tidak mau menyuruh, nanti takutnya jadi omongan, nih gara-gara KBRB nih gini. Bahkan aku main aja sama Lisa, sempat pengacaranya sempat bilang, tolong jangan main dulu sama BRB, putus dulu IG-nya di take down dulu. Kan banyak kita bikin konten, sampai segitunya pengacaranya takut kalah famous sama gue. Lah kalau gue udah famous udah dari dulu, dan klien gue mana pernah sih ngoceh-ngoceh gue merugikan klien, nggak ada kan. Sampai hari ini baik-baik aja hidup gue. Boleh nggak kita video call Lisa, coba? Ya coba ya. Coba. Oke, maaf di sini. Gitu loh. Lisa gimana gitu. Ya. Gitu loh. Kalau untuk Lisa pribadi dia anak baik ya. Aku nggak bilang Lisa jahat. Kan nanti ditunjukin di kamera ya. Oh, kita nggak mungkin telepon 2 kali. Banyak Kalau misalnya dia brainwash ya angkat. kayak. ya iyalah, karena kan oknum-oknum ini bayangkan aja, pengacara giliran datang aja satu kompi rame banget. Kita namanya pengacara sih gue one man show aja. Paling bawa-bawa partner kita mungkin 2-3 orang, 5 orang maksimal. Ini kan suka datang 3 mobil, 5 mobil udah kayak orang mau demo. Ya nge-brandingnya begitu, tapi kan strateginya salah. Strategi hukumnya nggak berkelas menurut saya. Boleh tolong liatin. Makanya gini, aduh dia contreng satu, dia tahu kali lagi dikejar wartawan lo contreng satu. Contreng satu ya Kak. Lagi nggak bisa dihubungin contreng satu. Ya aku rasa dia depresi juga lah pasti kan, kaget juga dong. Iyalah, panggilan udah sebagai tersangka, Bo. Kita dipanggil polisi BAP aja capek, walaupun itu laporan kita. Apalagi kalau udah jadi TSK, langsung dimatiin teleponnya. Ya aku nggak tahu ya, apa dia lagi habis baterai, atau dia lagi tidur, atau dia lagi sakit, I don't know gitu. Tapi ya kita coba untuk hubungi, sekarang teleponnya mati gitu. Boleh tolong bantu. Ya. Oke, aman. Oke. Terakhir pesan buat Lisa aja. Pesan aku buat Lisa, kamu harus kuat, please. Tolong kamu cerdas deh, aku nggak mau racunin kamu tentang urusan hukum, karena kamu sudah ada kuasa hukum, tapi please apa yang aku omongin itu tolong didengarkan, dan tolong kamu cerdas lah. Itu aja sih pesan aku, sehingga kamu bisa tahu ini pengacara yang benar atau pengacara yang malah makin merugikan. Itu aja pesan aku.